Shalom. Terima kasih tentunya kepada Tuhan dan juga kepada Tante Kori, Ibu Gembala GPDI Ranca Ekek Jatinangor yang sudah mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah raya hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, perjalanan hidup kita bukanlah perjalanan yang mudah tentunya. Ada banyak hal yang kita hadapi setelah kita ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan bagaimana menjadi pribadi yang kuat dalam segala situasi dan keadaan, seperti halnya pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, otomatis kita harus jalani kehidupan ini dengan iman. Sebab itu saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini tentang living by faith atau hidup oleh iman. Yuk, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Mari kita menuju kepada Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kita akan baca dan perhatikan ayat ini. Galatia 2 ayat 20 berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah statementnya Rasul Paulus. Kita tahu beliau adalah rasul yang hebat, yang luar biasa. Dalam perjalanan kehidupannya maupun perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dalam Galatia ini dengan tegas dia memberikan satu seperti statement pribadi, ya, dia katakan bahwa kalau aku hidup itu bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan apa yang kuhidupi sekarang ini dalam daging, dalam perjalanan kehidupanku ini adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Dan pernyataan Rasul Paulus ini sangat sinkron dengan apa yang disampaikan dalam suratan Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16-17 dia berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dia bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi dia sudah benar-benar sebuah keyakinan pribadi dalam hidupnya dan tidak tergoyahkan bahwa aku adalah orang benar dan orang benar itu harus hidup oleh iman. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu Anda dan saya ketahui dan yakinkan dalam diri kita, bahwa sesungguhnya Anda dan saya adalah orang benar. Anda dan saya adalah orang percaya. Dan dari dua ayat tadi itu, pernyataan dari Rasul Paulus, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya orang percaya itu, yaitu saudara dan saya, harus hidup oleh iman. Semua orang yang percaya, semua orang yang mengambil keputusan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pengalaman lahir baru itu dialami dalam hidupnya. Sejak saat itu dia harus hidup bukan oleh penglihatan, tetapi harus hidup oleh iman. Jadi tidak bisa dipilih, tidak bisa memilih, tapi merupakan sebuah keharusan bahwa semua orang yang percaya kepadanya harus hidup oleh iman. Nah saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kita harus hidup oleh iman dan nggak ada pilihan lain, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, Anda dan saya hidup di dunia ini yang masih Tuhan izinkan masih ada di dunia harus hidup dengan iman.
hidup oleh iman. Apapun yang terjadi, dalam situasi seperti apa, keadaan yang sebagaimanapun itu, Anda dan saya harus hidup oleh iman. Nah, yang menarik lagi saudara, suratan Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, dia berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, penulis Yakobus menyampaikan bahwa iman itu ternyata tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Jadi tidaklah heran dalam perjalanan hidup kita akan selalu mengalami ujian. Tidak heran bila kita hidup oleh iman, itu artinya iman yang kita hidup itu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Sebab itu dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai sesuatu yang membahagiakan hidupmu ketika Tuhan izinkan hidupmu mengalami ujian terhadap imanmu itu. Karena iman yang diuji akan menghasilkan ketekunan. Sampai apa? Sampai sempurna, utuh, dan tak kekurangan satupun apa. Jadi kayak yang kita sekarang sudah tahu saudara ya, bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Tapi di sisi yang lain, hidup oleh iman itu tidak pernah lepas dari yang dinamakan dengan ujian. Bukankah hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya pencobaan atau ujian? Pandemi ini adalah bagian dari cara Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Kita sedang diuji oleh Tuhan. Dan biarlah ujian yang kita hadapi, ujian terhadap perjalanan hidup yang oleh iman tadi itu, terus kita hidupi walaupun itu sulit, tetapi anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa orang percaya itu harus hidup oleh iman. Dan iman itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya ujian. Jadi kalaupun kita sedang mengalami ujian, nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita oleh iman. Perjalanan hidup yang karena iman kita. Nah, sekarang saya mau ajak kita semuanya tentang belajar bagaimana memahami hidup oleh iman itu seperti apa. Dan saya percaya banyak contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu luar biasa sekali memberikan contoh hidup oleh iman. Ada Abraham, ada Yusuf, ada Yakub, ada banyak, ada Daud juga di sana. Di dalam perjanjian baru ada Paulus, ada Petrus, mereka adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Dan luar biasa sekali kehidupan mereka. Jadi kehidupan yang berdampak dan berdampak pula kepada saudara dan saya hari ini. Nah saudara, tapi ada satu yang menarik buat saya untuk saya sampaikan kepada kita semuanya tentang iman atau hidup oleh iman, hidup dengan iman di tengah-tengah banyak ujian. Saya ambil contoh satu saja dalam Alkitab dan itu meliputi 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita lihat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Atau hidup oleh iman menurut Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita lihat saudara ya. Saudara bisa dapat membaca Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Tapi saya akan coba cuplik sedikit saja di ayat yang ke-16, 17, dan 18. Nanti saudara di rumah bisa baca dari awal sampai akhir. Saudara pasti menemukan hal-hal yang dahsyat terjadi di sana. Dan Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah statement dari Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Atau yang saya katakan tadi itu ujian terhadap iman. Ujian terhadap hidup yang oleh iman tadi itu.
Ketika diperhadapkan, Raja Nebukadnezar membuat patung dan semua orang diperintahkan, dititahkan untuk menyembah. Dan bila ada satu orang sampai tidak menyembah kepada patung, konsekuensinya adalah dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ketika didengar itu oleh Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap pada pendirian imannya yang tidak mau tergoyahkan. Dia tidak mau menyembah. Dan akhirnya dilaporkanlah dia. Dan ketika dilaporkan dan kemudian diperhadapkan kepada raja, dan raja meminta, oke, saya menilai dirimu adalah orang-orang hebat. Jadi saya kasih kesempatan deh, gitu ya. Saya kasih kesempatan, tapi tetap mereka tidak mau. Dan akhirnya mereka berkata, tidak perlu, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dan akhirnya kita tahu kisahnya, dalam Daniel ini Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah kita bisa pelajari dari hal ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap hidup dalam kebenaran Allah, apapun resikonya. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung dan hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, apapun resikonya. Mereka tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, saudara. Dia juga tidak menebar kebencian kepada orang-orang yang memperlakukan dia tidak adil, saudara. Saudara perhatikan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun harus menghadapi resiko kematian, dia tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau melenceng, dia tidak mau keluar dari tracknya Tuhan. Dia selalu mau hidup on the track. Dalam tracknya Tuhan, apapun yang terjadi, tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang dimaksud dengan hidup oleh iman itu berbanding lurus dengan hidup dalam kebenaran. Artinya ketika engkau hidup oleh iman, maka Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti didasari dari imannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, iman dan ketaatan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di sisi yang satu itu adalah iman, di sisi yang lain adalah ketaatan. Dan tidak bisa dipisahkan. Selembar uang atau sekeping koin uang itu harus memiliki dua sisi itu. Tanpa dua sisi itu uang itu akan menjadi palsu, saudara ya. Atau tidak berlaku. Tapi ketika harus berlaku, maka dua sisi itu harus ada. Anda dan saya bagikan dua sisi mata uang dalam hidup ini, bahwa iman itu dan ketaatan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Anda dan saya ketika berkata bahwa aku mau hidup oleh iman, itu artinya Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran. Ibrani 11 itu adalah ayat-ayat tentang iman. Saya kutip satu saja. Dalam Ibrani 11 ayat 8. Dia berkata, karena iman Abraham taat tuh. Iman dan taat itu jadi satu paket. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tuh, iman dan ketaatan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita hidup oleh iman. Anda dan saya harus hidup oleh iman. Tetapi iman yang seperti apa? Iman yang berbanding lurus dengan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan hari ini kepada kita semua yang pertama. Meskipun keadaan kita sulit hari-hari ini, tetaplah menjadi pribadi yang hidup dengan iman. Artinya tetaplah menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Jangan mendowngrade iman kita dengan alasan apapun. Jangan menurunkan kadar iman dan ketaatan kita dengan alasan apapun. Kan sekarang sedang ada ibadah
Sudahlah, saya nggak usah ibadah. Jangan di-downgrade, saudara. Bahkan engkau ketika dalam kondisi menghadapi kesulitan seperti ini, kita harus terus tingkatkan, malah di-upgrade. Jangan di-downgrade, harus upgrade. Itu bukti iman dan ketaatan itu berbanding lurus. Saudara lihat, perhatikan. Iman dan ketaatan yang berbanding lurus tadi itu, ujung-ujungnya dalam mujizat. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara, ya. Sadrak, Mesak, Abednego ini menjadi pribadi yang unshakable faith, yang tidak tergoyahkan imannya. Coba kita lihat. Mereka itu adalah pribadi-pribadi yang menempatkan kedaulatan Tuhan di atas keinginan pribadinya. Ketika dia berkata, kalau ya, dengan jelas dia berkata begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan mau menyembah. Tuh, ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah pribadi yang menempatkan kedaulatan Tuhan di atas keinginan pribadinya. Mereka percaya kepada rancangan Tuhan yang selalu yang terbaik. Mereka tidak mempercayakan diri mereka. Mereka sudah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah mereka. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya boleh membuat sebuah kalimat buat kita semua bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman itu artinya senantiasa menempatkan kehendak Tuhan atau kedaulatan Tuhan di atas keinginan pribadi. Itu yang namanya hidup oleh iman. Jadi kalau Anda mengaku hidup oleh iman, maka Anda harus menempatkan kedaulatan Tuhan, menempatkan kehendak Tuhan di atas segala keinginan kita. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, di balik pergumulan itu Tuhan sediakan mujizat, jalani saja, ikuti saja. Bahkan ketika Tuhan izinkan Anda dan saya berdoa, terus doamu itu tidak dijawab sesuai dengan keinginanmu, enggak apa-apa. Itu adalah bagian dari menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Jadi living by faith itu, Bapak Ibu Saudara, adalah selalu menempatkan kedaulatan Tuhan di atas keinginan pribadi. Selalu percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Senantiasa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah yang disebut dengan living by faith, hidup oleh iman. Bukankah Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat ke-11. Pegang baik-baik itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul-rasul dalam pelayanannya dia berkata bahwa kami berjalan itu dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tokoh-tokoh Alkitab selalu berkata, aku berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jalani kehidupan ini di masa-masa yang sulit seperti ini dengan hidup oleh iman. Artinya apa? Tetaplah hidup dalam kebenaran, apapun resikonya. Hidup oleh iman artinya tetap hidup dalam kebenaran. Hidup oleh iman artinya mempercayai Tuhan dengan segala keputusan dan kehendaknya. Itulah yang disebut dengan hidup oleh iman. Percayalah, ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam menentukan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah salah. Itulah pesan Tuhan hari ini kepada kita semuanya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini. Saya sangat-sangat memahami betapa sulitnya keadaan hari-hari ini. Sangat-sangat menyadari. Saya bertemu dengan banyak orang, anak-anak Tuhan maupun orang bukan percaya, tetapi mereka tetap semuanya mengalami kondisi sulit. Tapi Anda dan saya hari ini diingatkan, yuk kita tetap hidup dalam iman. Sekali lagi saya ingatkan, ujung dari hidup oleh iman selalu mendatangkan mujizat. Dan percayalah, mujizat Tuhan juga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saya sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan.
Karena saya membutuhkan mujizat dari Tuhan, maka saya harus tetap hidup dalam iman. Hidup dalam kebenaran. Hidup dengan menyerahkan kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan. Itu menjadi yang terbaik buat saya. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepalamu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang menghadapi pergumulan, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan sedang membawa kehidupanmu mengalami mujizat lepas kepada mujizat. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena dia hidup oleh iman, dia boleh mengalami mujizat yang luar biasa. Demikian juga hari ini. Tuhan sanggup menjamah, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu datang kepadamu dan membawa seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Siapapun mereka yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, kan harus melewati masa-masa ujian yang begitu berat karena kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya, kami seperti firman-Mu, kami mau tetap hidup dalam kebenaran. Kami tidak mau mendowngrade iman kami dengan alasan apapun. Bahkan kami harus mengupdate diri kami, harus makin dekat, makin mempermuliakan, makin hidup dalam kebenaran, dan makin menempatkan Tuhan dan segala keputusan-Mu di atas segala-galanya ya Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi, kami yakin, kami percaya, kami beroleh kemenangan. Pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, marifat yang daripada Tuhan untuk mengambil, untuk mendapatkan, untuk melihat solusi yang baik daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan dan mujizat yang daripada Tuhan. Dan nama-Mu berdoa supaya mereka tetap tidak mendowngrade hidup mereka, tetapi mengupgrade kehidupan mereka untuk makin peka, makin dekat dengan Tuhan, makin mendengar suara Tuhan. Dan buat mereka punya antusias ya Tuhan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Antusias Tuhan untuk menyerahkan kedaulatan itu ya Tuhan kepada Tuhan. Untuk menyerahkan kehendak dan kedaulat-Mu yang terbaik ya Tuhan. Melalui pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya ketika kami mempermuliakan Engkau, kami sedang menaruh Engkau di tempat yang terutama Tuhan. Dan menempatkan kedaulatan-Mu di atas segala-galanya. Maka sesungguhnya kami sedang diizinkan Tuhan mengalami mujizat kepada mujizat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati umat-umat-Mu. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDI Ranca Ekek Jatinangor, berkati keluarga pastori dari Ibu Gembala dan seluruh keluarga pastori, berkati semuanya dan nyatakan terus kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan terima berkat Tuhan dan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.